Ya, oke guys, siap. Kembali lagi sama gue karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis ya, 20 Oktober 2022. IHSG naik ya 1,75%. Gede itu, sangat gede. Ya, meskipun tadi ada info suku bunga naik lagi ya, BI ya, 4,75. Ya, ya itu ibarat hal yang harus dilakukan pemerintah gitu, ibarat obat kita lagi. Daripada nanti sakit di 2023, ya mending diobatin dari sekarang ya. Memang sakit sih rasanya gitu ya. Oke, gue hari ini mau bahas isu ini aja. Kita cor-cor ringan-ringan aja nih guys. Ya PTBA ya. Kemarin ARB 2 hari. Hari ini hijau berapa persen tuh? 2,68% ya. Oke. Ah, ya kemarin banyak yang komen di gua ya, dan gue terima itu bahwa ternyata isunya lebih ke arah dia caplok PLTU di apa sih, Karang Ratu ya, Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu. eh Ya, dan Pelabuhan Ratu ini, oke kita bahas dulu ya. Yang pertama yang lo harus paham siapa sih pemegang saham mayoritas PTBA gitu ya. Mungkin buat lo yang belum tahu. Ini gue udah banyak cari info ya guys ya. Jadi nonton beberapa video YouTube juga, juga baca-baca artikel gitu loh ya. Oke, yang pertama harus kita paham siapa sih pemegang saham mayoritas PTBA itu adalah PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum ya. Itu 65% pemegang saham. Jadi dia mayoritas banget nih guys. Ya, jadi pasti harusnya Inalum ini tahu gitu, harusnya pasti ya, harusnya gitu ya. Dan Inalum ini itu dipegang oleh, sahamnya itu adalah Inalum udah dipegang sama Nippon ya, Jepang 58%. Iya kah? Asahan, perasaan berapa bulan lalu gue baru lihat itu 100% Indonesia deh. Sekarang udah ini ya, Indonesia tuh sekarang porsinya uh, resmi menjadi milik. Ini artikel kapan ya? RI cuma 41% ya. Pemerintah RI ya. Oke, ini berita tahun, ini nggak jelas tahunnya, ada tahun berapa ya. Kalau nggak salah berapa bulan lalu gue lihat terakhir tuh 100% yang megang pemerintah RI deh, Inalum ini ya. Kok sekarang jadi begini komposisinya ya. 41% milik pemerintah RI dan Nippon Asan Aluminium Jepang 58%. Ya, nggak tahu komposisinya kenapa jadi begitu ya. Oke, setahu gue terakhir begitu tuh. Terakhir Indonesia Asahan Aluminium tuh terakhir 100% pemerintah Indonesia yang megang ya. Hmm, ya. Oke, lu bisa cross check sendiri guys ya. Terakhir kalau nggak salah 3-4 bulan lalu 100% dimiliki Indonesia loh. Kok sekarang jadi berubah ya komposisinya tuh. Ya, oke. Nah, jadi intinya ini ya pasti tahu. Ya, berarti kan karena ada pemerintah Indonesia di dalamnya, pasti pemerintah tahu. Ya, pasti pemerintah tahu rencana akuisisi itu ya. Dan jujur guys, gue udah nonton banyak video ya guys, banyak nonton video. Belum ada yang kasih jawaban menurut gue pribadi memuaskan gitu ya. Nonton banyak video juga, baca artikel.
apakah ini menguntungkan buat PTBA? Itu. Gue sampai sekarang nggak dapat jawabannya ya. Bagaimana kinerjanya Pelabuhan Ratu? Gue nggak ngerti guys ya. Nah, PLTU Pelabuhan Ratu ini dimiliki PLN. Nah, dan saham PLN sendiri itu 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya. Ya, 100% saham PT PLN itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Jadi benar-benar pure pemerintah memiliki PLN dan PTBA ya, kira-kira lu bisa bilang 50%-nya dimiliki pemerintah gitu loh. Kasarnya ya. Inalum punya 63% dan Inalum sendiri 41%-nya pegang pemerintah RI. Jadi kalau menurut gue pribadi nggak mungkin pemerintah nggak tahu. Ya, atau bisa jadi ini agendanya pemerintah ya gitu ya. Agendanya pemerintah, PTBA suruh akuisi PLTU di Pelabuhan Ratu itu ya. Jadi dari sini harusnya menurut analisa gue ya guys, kemungkinan besar 99% pemerintah tahu. Ya, ini tahu. Nah, yang belum terjawab sama gue pribadi adalah setelah gue cari-cari tuh, apakah ini menguntungkan PTBA itu? Itu yang gue sampai sekarang nggak tahu dan belum, dan jujur gue nggak bisa kasih tahu lah apakah ini proyek yang menguntungkan untuk PTBA itu sendiri. Um, Dia tuh caplok kira-kira 12 triliun guys, kalau nggak salah ya. Gue baca berita 12 triliun itu nilainya. Nah, permasalahannya bener nggak itu Pelabuhan Ratu itu, PLTU Pelabuhan Ratu nilainya 12 triliun. Nah itunya gue juga kagak tahu. Maksudnya nilainya gitu loh, nggak kena markup atau gimana ya. Itunya gue kagak tahu. Nah, kalau lo lihat dari laporan keuangannya PTBA ya, ini kan laporan keuangan PTBA kuartal 2 ya. Ini kira-kira di kuartal 2 tuh PTBA udah megang 6 triliun ini nih. Ini labanya dia punya 6 triliun. Sekarang kan kemarin udah masuk kuartal 3 kan, ini bulan udah lewat kuartal 3. Kemungkinan prediksi gua, hitung-hitungan gua, paling enggak cashnya PTBA sekarang paling enggak 9 atau 10 triliun ada nih di sini. Dia pasti ada duitnya. 9 atau 10 triliun dia punya. 9 atau 10 triliun pasti harusnya ada. Atau mungkin 12 triliun memang ada. Bisa jadi, bisa jadi. Ya. Jadi kelihatannya masuk akal gitu kalau memang PTBA mau akuisi PLTU di Pelabuhan Ratu itu. Tapi yang gue nggak tahu apakah bayarnya bertahap atau enggak, itu benar-benar di luar kemampuan gue untuk menilai itu ya. Apakah bayarnya langsung atau bertahap gitu, gue nggak tahu guys. Sehingga soalnya isunya yang ditakutin itu guys, kalau memang ini 12 triliun pasti habis duitnya PTBA, habis. Ini guys, kalau benar 12 triliun. Ini kalau PTBA ditutup buku 2022, kinerjanya sama kayak gini aja. Paling entok, paling kecil sih dapat 12 triliun ya. Mungkin bisa lebih ya, kalau lebih mungkin nggak beda jauh banget. 14 atau 15 triliun ya. Paling nggak 12 triliun. Kalau memang benar duit ini yang dipakai, maka lu nggak ada di bisa dibilang kemungkinan PTBA nggak bagi dividen, atau dividennya kalau bagi pun kecil. Nah, itulah yang menyebabkan PTBA ARB 2 hari. Ya, guys. Ingat ya, guys, ARB itu berarti ada yang jualan. Ya, ada yang jualan dia. Ingat, lo harus paham bahwa itu artinya ada yang jualan. Gitu loh ya. Kenapa dia jualan? Macam-macam. Nah, faktornya gitu. Pokoknya ada yang jualan. Ya. Ya mungkin karena ada big funds yang dalam sini yang pegang PTBA nggak suka dengan PTBA caplok akuisi PLTU. PLTU-nya punya di Pelabuhan Ratu, dia jual semua. Kalau duitnya ratusan miliar itu gimana? Ya cepet ARB-nya kan, pasti kan. Ya. Jadi ini guys ya, feeling gue lebih ya berarti lebih ke arah sana nih. Ya benar, karena di beritanya juga ada tuh lebih ke arah sana. Ya, isu dividen ya kalau lu buka ya, isu dividennya. Kalau dari hitung-hitungan sih masuk akal. Ya, kalau dia memang dia mau caplok 12 triliun, PTW sekarang mungkin sekarang punya cash 10 atau 12 ya. Ya habis duitnya memang, pastilah. Nah, ini makanya kan nilai tersebut mendekati neraca kas PTBA yaitu 10T. Bener ya? Berarti bener. Kalkulasi gue juga bener. Kira-kira mungkin PTBA sekarang udah pegang 10T. Mana tuh tadi?
Ya, pokoknya 10T lah hilang tuh. Ya, sehingga dividennya bakal dibagikan tahun depan bakal berkurang ya. Nah, ini menyebabkan kas PTBA menipis guys ya. Itu yang bikin orang itu jualan. Ya, oke. Nah, detail-detailnya apakah itu menguntungkan? Itu gua kagak tahu. Bahkan ya, kalau lu lihat, ini juga lagi diselidiki tadi gue baca sama Bursa Efek Indonesia ya. Heeh. Ini juga lagi diselidiki gitu loh ya. Karena tadi gue baca berita terbarunya, karena dia mau nyaplok sebuah PLTW yang ekuitasnya itu, nah ini 54%. BEI turun tangan. Jadi PTBA sendiri ekuitasnya itu adalah 22 triliun nih guys. 22 triliun. Dan sekarang dia mau nyaplok PLTU ya nilainya 12 triliun, berarti 54%-nya. Nah, ini yang membuat BEI sendiri turun tangan gitu kalau lu baca beritanya ya. Nih. Ya, setara 54% ekuitas PTB oleh BEI, Bursa Efek Indonesia turun tangan nih. Ya. Ya. Nah, kayak gini guys ya. Lu bisa baca sendiri beritanya. Ya maksudnya kalau di BI aja masih perlu menyelidiki, apalagi gue lah nggak ngerti. Jadi gue jujur nggak ngerti apakah ini menguntungkan atau enggak ya guys untuk mengakuisisi Pelabuhan Ratu itu, apakah ini merugikan PTBA atau enggak ya. Kalau gue baca analis yang lain sih ya mereka kan ada beberapa video yang gue tonton, mereka bilang ya namanya BUMN kata mereka nih ya, bukan kata gue. Ya BUMN suka ada sering lah praktek-praktek begini. Nah, kayak gitu lah, betul kata mereka. Terus ada juga yang komen di YouTube gue, kalau nggak salah namanya RVT James ya. Intinya kalau menurut dari hasil dari komentar dia ya, ya makasih banget ya infonya juga. Intinya PLTU Labuan Ratu kan mau dipensiunin, tapi nggak ada duit, gitu loh intinya. Nah, terpaksa lah, bukan terpaksa. Jadi buatlah skema, jadi pakai uangnya PTBA karena PTB memang ada cash banyak, gitu loh, sekitar 10T sekarang kira-kira. Harusnya PTB punya 10T sekarang, ya. Jadi dipakailah PTBA, ya. Itu kalau analisa dari yang ya salah satu komentator di YouTube gua, ya. Ya make sense juga sih, tapi gue nggak bisa bilang itu benar juga, cuman jadiin masukan aja buat lo ya. Jadi ya kayak begitulah guys. Sepertinya ini nggak tahu ya apakah akan bad news, apakah akan jadi good news. Ya, nanti lu lihat aja prospeknya ke depan. Apakah ini hampir pasti diakuisi? Gue kurang tahu bagaimana nanti Bursa Efek Indonesia intervensi, gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti. Kalau gue pribadi ya, karena gue batu bara, gue udah diversifikasi itu banyak sekitar 3 bulan lalu. Diversifikasi gue udah banyak. Jadi ketika turun gini ya gue sih udah jaga-jaga memang kayak gitu, udah diversifikasi gue. Di batu bara sendiri gue diversifikasi gitu, jadi nggak lemparin satu telur gue di satu basket gitu loh, di satu keranjang gitu loh. Jadi mungkin bisa dibilang gue nggak terlalu panik ya, nggak terlalu panik. Nah ya itu aja sih guys yang kayaknya gue bisa sharing ya, dan gue sendiri nggak bisa kasih tahu apakah prospek ini bagus apa nggak, dia capok gituan ya. Gue pribadi nggak bisa kasih tahu, tapi kalau banyak ada berapa video yang gue tonton ya guys ya, kayaknya sih bad news harus, kayaknya tapi gue nggak tahu, gue bener-bener kagak tahu soal ini ya. Oke, jadi itu aja guys. Simpulannya kemungkinan ya kalau emang jadi pasti akan nyaplok di dana cash yang sekarang itu ada sekitar 10 triliun, itu pasti akan dipakai. Apakah bayarnya langsung atau bertahap itu gue kurang paham. Kalau memang langsung ya berarti kemungkinan dia nggak bakal bagi dividen atau dividennya bakal kecil ya. Ya, oke guys, gue rasa sampai sini aja guys. Semoga info ini gue bermanfaat meskipun jauh dari kata sempurna. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.